Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kawan pajak dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di acara KPP PMA 1. Gimana kabar kawan pajak semua? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya Kang Hilmi ya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat dan tentunya dalam kondisi yang baik juga kawan pajak ya. Nah kawan pajak, pada episode hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin masih tentang pemutakhiran data mandiri. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang HPP ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, juga ada aturan juga terkait dengan PMK 112 tahun 2022 tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Nah, sebelumnya kan pajak saya perkenalkan, nama saya Eri. Saat ini saya bertugas sebagai penyuluh pajak di KPP PMA 1. Dan kita sapa dulu kali ya kan pajak ya dengan narasumber kita. Sekalian cek sound nih, mudah-mudahan sinyal di sini maupun di tempat kawan pajak semuanya dalam kondisi oke ya. Selamat siang Kang Ilmi. Siang Kang Eri, apa kabar? Alhamdulillah, harusnya saya yang nanya. Selamat siang kawan pajak semuanya. Oke ya, alhamdulillah sehat lah ya Kang Kang ya. Kayaknya makin subur nih Kang. Alhamdulillah seger ya Kang Ilmi ya. Dan kita juga sapa kan pajak, ini ada beberapa kan pajak yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Ada Tony Mardi, ada juga Dapur Cakto, siapa ini? Prana Dewa C, Yusak Junaidi, ada juga Alwiyah 618, dan kawan pajak semua yang mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya kawan pajak ya. Nah, saya juga ingatkan kawan pajak, mudah-mudahan nanti kawan pajak bisa bergabung sampai dengan akhir sesi, karena di acara kali ini nanti di akhir sesi kawan pajak infonya sih ada 2 hadiah dari Taxmin ya. Betul nggak Taxmin? Betul, oke. Jadi ada 2 hadiah di akhir sesi nanti buat kawan pajak yang berhasil menjawab pertanyaan dari kuis kali ini ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan coba refresh nih kawan pajak ya terkait dengan PMK 112 ini ya. Jadi secara umum PMK ini mengatur tentang penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk. Dan yang kedua, mengatur tentang penggunaan NPWP dengan format 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Dan yang ketiga juga mengatur tentang nomor identitas tempat kegiatan usaha atau seringkali disingkat dengan nama NITKU ya. NITKU ini adalah sebagai pengganti dari NPWP cabang. Kira-kira seperti itu kan pajak pengaturan dalam PMK 112 ini. Nah, pada sesi ini kan pajak ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk ke Taxmin yang akan coba kita bahas bersama dengan narasumber kita. Nah, ini ada pertanyaan pertamanya nih Kang Hilmi ini ya. Oke. Jadi gini Kang Hilmi, apakah nih ya semua WP itu harus melakukan pemutakhiran data mandiri terutama terkait dengan pemadanan NIK dengan NPWP ini ya? Kriteria WP-nya seperti apa sih Kang Hilmi? Nanti mohon dijelasin Kang Hilmi. Silakan Kang Hilmi. Baik, terima kasih Kang Eri atas pertanyaannya. Kawan pajak semua, timbulnya pemadanan NIK dan NPWP ini merupakan amanat dari PMK 112 tahun 2022. Nah, di mana antara data NIK dan NPWP itu kan belum ada kesamaan. Nanti kita padankan, kita matchingkan supaya frekuensinya sama, penomornya sepadan, sehingga dalam administrasi perpajakan berikutnya itu akan lebih memudahkan kita baik dari pihak wajib pajak maupun dari pihak DJP untuk sama-sama menggunakan hasil dari pemadanan NIK dan NPWP tersebut. Nah, wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang mempunyai NIK, yang memiliki NIK dengan status NPWP normal maupun non-efektif yang NE, itu berdasarkan hasil pemadanan data identitas wajib pajak dengan data Dukcapil memperoleh hasil yang belum valid atau belum sesuai. Jadi pada waktu itu data dari NIK sama dengan data dari NPWP itu belum matching ya kita. Nanti kita validasi.
Nah, kita buat validasi, dibuatlah proses pemadanan NIK dan NPWP ini gitu. Nah, kawan pajak tuh bisa mengecek atau melihat apakah data kawan pajak itu sudah valid atau belum, itu di profile dalam DJP online. Di dalam DJP online kan ada profilnya ya, profil wajib pajak. Kita di situ bisa melihat ada keterangan tidak valid atau perlu pemutakhiran. Di situ kita pilih, ketika kita ada data itu, maka kita akan lakukan proses validasi. Kita cek di DJP online kita lihat. Nah, yang perlu kita mutakhirkan, kita update, kita padankan antara NIK dan NPWP itu di dalam wajib pajak orang pribadi itu tuh ada beberapa komponen. Pertama, data yang utama. Data utama tuh antara lain nomor induk kependudukan, nama, tempat dan tanggal lahir. Ini kan nama, tempat, tanggal lahir dan NIK itu kan permanen ya. Ketika kita membuat data di kependudukan, nomornya akan selalu itu, nama pun akan selalu begitu terus, nama dan tempat dan tanggal lahir juga akan permanen. Itu data yang utama. Data berikutnya yaitu data email dan HP serta alamat dari kawan pajak. Misalnya data email. Dulu emailnya apa, sekarang emailnya apa. Ya, kita kan dulu pakai email apa, Yahoo atau Rocket Mail atau apa. Masih pakai Rocket ya? Ada yang ada itu. Ya? Atau yang dulu lah. Sekarang tuh rata-rata apa ya? Saya sih lihatnya kalau wajib pajak atau apa, dia di domainnya di Gmail rata-rata. Gmail ya rata-rata. Oh, karena HP Android gitu kali ya. Oh, dan itu kan populasi Android kan. Walaupun yang pakai non Android juga Gmail juga rata-rata ya. Lalu di nomor handphone, kadang-kadang nomor handphone tuh ada yang nomornya berubah atau apa, kita perlu dibanding, atau ada yang nomornya belum ada gitu. Nah, yang berikutnya itu alamat. Alamat itu kita nanti sesuaikan dengan data di nomor induk ke pendudukan supaya matching. Jangan sampai alamatnya kita buat di kota A, nomor induk pendudukan kita di kota B, itu kan nggak matching gitu kan. Lalu data berikutnya itu data klasifikasi lapangan usaha, KLU ya. KLU itu atau data pekerjaan. Kalau wajib pajak orang pribadi kan rata-rata karyawan atau dia usahawan. Usahawan itu kan luas ya. Tapi kalau mayoritas pekerjaan tuh kadang kita pekerjaan juga boleh lebih dari satu kan. Ada yang karyawan, dia orang kantoran tapi dia punya jualan online gitu ya, shop, di e-commerce gitu ya. Punya butik di itunya gitu kan. Nah, itu kan bisa di-input oleh kita. Kita mutakhirkan bahwa sumber penghasilan atau klasifikasi lapangan usaha kita tuh ada beberapa gitu yang utama yang kita buatkan itu. Lalu yang berikutnya itu data keluarga. Data keluarga ini penting. Data keluarga ini penting. Betul. Data keluarga kalau kita ngisi SPT kan ada data keluarga, data tanggungan. Ada nama, ada NIK, ada status di keluarga itu, apakah dia suami, anak, istri atau anak gitu kan. Iya. Di situ kita input data itu sedetil mungkin, karena anak pun tidak mustahil dia akan mempunyai penghasilan walaupun masih kecil, bisa jadi dia punya penghasilan gitu kan. Itu tadi yang Kang Hilmi jelaskan itu lebih ke pribadi kali Kang Hilmi ya. Kalau badan itu ada yang perlu dimutakhirkan juga nggak? Nah, kalau yang badan yang kita perlu mutakhirkan tuh ada beberapa saja, yaitu biasanya corporate itu atau badan tuh punya data email. Email yang punya corporate itu punya perusahaan ya, ada data emailnya. Lalu ada nomor telepon atau nomor handphonenya. Karena kita akan ada proses misalnya memberi OTP dan sebagainya ke nomor HP tersebut itu kan. Lalu ada data alamat dan yang terakhir ada data klasifikasi lapangan usaha. Kegiatan usahanya di bidang apa? Misalnya perusahaannya di bidang manufaktur atau bidang jasa atau bidang perdagangan. Nanti kita input di data klasifikasi lapangan usaha dari wajib pajak badan itu. Oh, gitu. Jadi gitu. Kalau kalau seandainya nih Kang Hilmi, karena tadi sempat ada informasi juga dari petugas helpdesk bahwa ada beberapa nih yang ternyata nggak bisa dirubah Kang Hilmi. Kalau seperti itu gimana Kang Hilmi? Apa bisa mengajukan perubahan data atau seperti apa kalau seperti itu? Nah, kalau itu dia secara mandiri dia di DJP online-nya tidak bisa, silakan datang ke kantor pajak di mana kawan pajak atau perusahaan itu terdaftar. Nanti kita bantu di proses-proses
nya itu. Oke, Kang Hilmi. Nah ini jadi gitu kan pajak ya, pemutahiran data mandiri ada beberapa data yang itu harus dimutakhirkan ya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, Kang Hilmi, ini ada juga nih pertanyaan kedua nih Kang Hilmi. Jadi kalau seperti penjelasan Hilmi, ini referensi yang menjadi acuan wajib pajak orang pribadi ini apa nih Kang Hilmi? Apa cukup KTP saja atau ada apa acuannya? Nah, yang jadi acuan utama itu karena ini pemandanan NIK dan NPWP, berarti yang harus kita pegang itu yang NIK itu kan adanya di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Betul. Setiap kita kan punya kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Ada nomor induk keluarga juga ada kan ya di situ. Ada data di kartu keluarga lebih detail. Itu kan yang data satu keluarga dan KTP itu data personalnya ya, perorangannya itu. Nah, jika data NIK pada dokumen fisik atau di KTP atau kartu keluarga itu berbeda dengan data yang ada di Dinas Dukcapil, ketika divalidasi, maka wajib pajak perlu melakukan konfirmasi ke pencatatan sipil ke Dukcapil gitu ya maksudnya. Dukcapil dia di mana terdaftar. Misal dia warga kecamatan A, dia datang ke Dukcapil kecamatan A tadi itu ya. Nanti dia validasi. Kok kenapa? Karena data dari Dukcapil yang ada dikirimkan ke pihak DJP. Nanti acuan atau referensi DJP kan melihatnya ke situ gitu. Kalau ada yang tidak pas, tidak match, nah silakan kawan pajak menghubungi Dukcapil itu supaya diupdate-nya di sana gitu. Oh, bisa jadi kayak ini kali ya Hilmi. Contohnya tuh kayak misalkan Kang Hilmi nih lahirnya di mana Kang Hilmi? Bandung. Di Pandeglang. Oh, kirain Bandung. Itu istri. Tapi ternyata lahirnya di sana itu kabupaten ada nggak Kang Hilmi? Kabupaten aja. Kabupaten ya, harusnya di Pandeglang tapi di kabupaten beda kecamatan. Beda kecamatan ya kayak gitu yang seharusnya berbeda gitu Kang Hilmi ya. Artinya itu harus difikskan dulu di Dukcapilnya. Nanti ada semacam sinkronisasi ya dengan data DJP ya, seperti itu kira-kira Kang Hilmi ya. Nah ini Kang Hilmi nih sebentar nih ada yang nanya nih. Oke. Jadi dari Purtamba, ini boleh nanya nih Kang Hilmi nih ya. Silakan. Jadi mulai tahun 2024 nggak bisa pakai NPWP yang sekarang ya Pak ya? Gimana tuh Kang Hilmi? Jadi kan dipadankan. Jadi identitas itu bisa NPWP, bisa NIK. Jadi ketika kita kalau sudah valid, sudah dipadankan itu, nanti kita input di DJP online kita dengan input NIK kita, itu akan bisa muncul dengan password yang kita punya. Kita masukkan NPWP kita juga bisa muncul gitu. Jadi NIK dan NPWP itu sepadan. Dia bisa jadi username untuk login ke DJP online. Ya, tapi intinya untuk ke depan nih Kang Hilmi berarti sudah pakai yang NIK ya Kang Hilmi ya, seperti itu ya. Tapi untuk transisi sekarang itu masih bisa dipakai nih NPWP yang 15 digit sekarang itu. Jadi kira-kira seperti itu ya Purtamba ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan nanti Purtamba bisa menang nih. Harus menjawab dulu Kang Hilmi ya. Oke, Kang Hilmi. Nah, ini gini nih Kang Hilmi, ini kayaknya menarik nih Kang Hilmi yang tadi terkait dengan data keluarga ya. Jadi ada yang nanya juga nih Kang Hilmi seperti ini. Nah, kalau nih istri sudah lama nih melakukan penggabungan NPWP dengan suami, ya, apakah perlu melakukan validasi NIK juga di DJP online? Karena ketika istri gabung dengan NPWP suami, maka ada data yang muncul dalam sistem sama nih nama suami yang muncul bukan nama istrinya. Kalau seperti itu, gimana nih Kang Hilmi? Nah, konsep perpajakan Indonesia itu berkonsep satu keluarga, satu NPWP, satu kesatuan, satu keluarga itu, kecuali wajib pajak berkehendak lain, dia ada bisa memilih terpisah atau pisah harta dan sebagainya. Tapi kalau dia menganut paham yang umum, berarti dia satu keluarga, satu NPWP. Nah, supaya tercapture dalam satu keluarga, satu NPWP, itu kan ada daftar keluarga. Ya, di kartu keluarga, daftar keluarga, kalau istilah lainnya tuh family tax unit ya. Jadi satu keluarga ada data keluarga. Di DJP online tuh kita ada, ketika kita isi profile, ada data-data itu termasuk di yang di tab keluarga ya. Tab keluarga. Di tab betul keluarga ya. itu ada isi kayak kartu keluarga gitu. Posisinya namanya siapa, istri atau anak atau kepala keluarga, lalu ada NIK-nya, ada itu di situ ada datanya. Nah, itu nanti di dalam pemadanan itu harus diisi lengkap gitu. Misalnya si suami
si istri juga datanya niknya di-input, anaknya juga di-input. Dari datanya itu dari tax family unit atau data keluarganya sudah terisi penuh, maka ketika dibuat penggabungan NPWP suami dan istri, ketika si istri akan memberikan data kepada pemberi kerjanya, misalnya si istri karyawati ya di sebuah perusahaan, betul. pemberi kerja, dia karyawan di satu pemberi kerja, dia akan mendapatkan bukti potong PPh pasal 21. Nah, dia tinggal kasih nomor NIK dia kepada bagian HRD di perusahaan dia, nanti kan terinput. Kalau selama ini kan dia kasih NPWP yang satu keluarga. Nah, nanti dia cuman kasih NIK aja, NIK-nya dia gitu. Nanti sudah tergenerate bahwa dia tuh NIK-nya ini yang NPWP-nya hanya satu itu gabung dengan suaminya. Oke. Oh, artinya tetap nanti istri tetap dapat bukti potong juga seperti yang Hilmi ya, tetapi nanti tetap pelaporan di pelaporan suami juga suami. ya. Nah, karena satu istri dari satu pemberi entitas kerja ya gitu ya. dan Tapi itu yang penting digabung akan secara bukti potongnya itu final. tetap pakai nicknya si istri ya, Istri, karena sudah dimasukkan sebagai data keluarga dalam pemutahiran data si suami ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi bagian HRD di perusahaan dia tuh tidak perlu meminta NPWP suami atau kartu keluarga suami gitu kan, dia cuma udah tinggal kasih nick dia langsung tergenerate langsung karena data dia sudah valid. Oke, nah ini kayaknya menarik nih Kang Hilmi yang terkait dengan yang tadi ya, yang bukti potong ya Kang Hilmi ya. Bener nggak sih kalau seandainya nanti belum dilakukan pemadanan, nanti perusahaan jadinya nggak bisa motong nih? Bener nggak sih seperti itu konsepnya? Atau nanti jangan-jangan kan dengar-dengar Kang Hilmi kalau nggak punya NPWP maka dipotongnya 20% lebih tinggi tuh. Nah kalau seperti itu gimana Kang Hilmi dengan adanya pemadanan NIK ini, yang artinya NIK itu kan nanti bisa akhirnya kan jadi NPWP itu ya, aktivasi NPWP seperti itu. Nah itu gimana Kang Hilmi? Nah kan ketika dia belum dipadankan, jadi NIK-nya dia belum terbaca di NPWP tersebut. Jadi NIK-nya dia secara administrasi kependudukan sudah punya, tapi belum sepadan dengan data NPWP, data perpajakan, sehingga tidak match kan, tidak match itu. Jadi ketika itu dianggap belum punya gitu kan. Jadi belum punya. Kalau dia sudah punya, akhirnya ketika di-input nomor induk kependudukan akan terkoneksi dengan data NPWP sehingga dianggap dia udah punya NPWP dan itu udah valid dan akhirnya dia tidak ada konsekuensi 20% lebih tinggi itu ketika dia udah punya karena udah validasi. Karena udah validasi tadi itu ya. Kalau dia tidak tervalidasi berarti dia anggap tidak punya NPWP. Dan itu kalau bagi si pemotong ada risiko nggak Kang Hilmi kalau seperti itu? Kalau seandainya nih ada yang maaf nih kekeh nih tetap nggak mau pemadanan, terus nanti kan harusnya dipotong tuh, ternyata nggak dilakuin, itu nanti ada konsekuensinya nggak Kang Hilmi kalau seperti itu? Konsekuensinya kan akhirnya pemberi kerja kan tidak terbaca ya, tidak terbaca bahwa dia punya NPWP. NPWP itu sepadan dengan NIK-nya dia gitu, karena dia ngasih data NIK-nya tidak sepadan, akhirnya dianggap tidak punya NPWP dan secara peraturan kalau dia tidak punya NPWP berarti pemotongan pajaknya akan 20% lebih tinggi daripada yang punya NPWP. Gitu. Jadi ya itu akan merugikan si karyawan itu gitu yang belum melakukan pemadanan NPWP. Jadi nanti yang bersangkutan dianggap belum punya NPWP sehingga pemotongannya akan lebih tinggi. Itu kan sayang kan 20% lumayan Pak. Oh iya betul Kang Hilmi. Nih kita balik ke ini dulu Kang Hilmi, ada yang bertanya lagi nih Kang Hilmi. Ini kayaknya hampir mirip juga nih pertanyaan Kang Hilmi ini. Dari Amelola ya, Amelola. Ini yang nanya gini, apakah harus divalidasi dulu ya Pak ya? Karena ketika masuk di DJP online, bukannya udah langsung terupdate NPWP yang 16 angka ya Pak ya? Nah ini ada satu tahapan. Atau jangan udah divalidasi sama langsung ya, yang berhasil dulu, ya? Iya. Atau gimana tuh Kang Hilmi? Ketika kita buka profile, kita baca DJP online, kita ada tab profile, kita masuk situ, di situ ada tanda gitu. Bagian apakah kiri bawah itu ya? Kanan di bawah ada tidak valid atau valid atau perlu pemutahiran. Nah kalau dia tidak valid silakan divalidasi gitu kan. Nanti divalidasi kita input
data-data yang masih kosong, kita selesaikan, nanti kita klik validasi, nanti akan tergenerate sistem itu. Tapi kalau misal di situ masih ada perlu pemutakhiran segala macam, nanti datang ke kantor pajak terdekat aja gitu, supaya dia validasi. Karena ada kasus-kasus lama tuh data-datanya antara NIK sama data NPWP tuh nggak matching gitu. Oh gitu ya Kang Hilmi ya. Kayak gitu. Tapi itu datanya udah sedikit sih. Oh, artinya yang dari siapa ini, dari Amelola ini sudah valid artinya Kang Hilmi ya. Makanya ketika dia masuk udah kelihatan tuh, ketika dia cetak NPWP mungkin kelihatan ya NPWP 15 digit, terus nicknya di bawahnya ada gitu ya. Jadi nicknya tuh ya, ada isi nomor nicknya dia. Kalau belum kan nicknya strip. Nah, ciri yang kedua, ketika kita untuk menguji validitas pemadanan nick dan NPWP itu udah selesai apa belum, kita input nick kita di kolom username ketika online ke login ke DJP Online. Kalau kita login ke DJP Online kan biasanya masukin NPWP, username-nya sebagai NPWP kan. Nanti username-nya itu pakai nick kita, nick nomor induk kependudukan kita input, lalu password-nya yang kita punya apa. Nah, ketika kita kita klik, itu akan connect gitu. Jadi pintunya dua, jadi bisa pakai nomor NPWP, bisa pakai nomor induk kependudukan. Kita input salah satu, itu bisa connect, berarti itu udah sepadan. Iya. Ciri-cirinya begitu kalau kita menggunakan di DJP Online ya Kang Hilmi ya. Oke Kang Hilmi, kita coba cek dulu ya. Nah ini sama nih Kang Hilmi, ini ada pertanyaan juga nih, satu lagi kali ya Kang Hilmi ya. Ini dibahas nih dari V Irman 17. Nah, Pak, kalau ingin mengetahui orang tersebut KTP-nya sudah divalidasi atau belum, harus tanya ke orang tersebut atau ada cara lain ya Pak ya untuk ngecek ya Pak ya? Mungkin HRD-nya pengen nanya nih Kang Hilmi, atau orang dari accounting-nya pengen nanya, udah valid atau belum sih? Nah, yang bersangkutan kan si pribadi itu, si karyawan atau si orang pribadi itu kan dia, ketika dia bilang validasi, kita minta screenshot aja di DJP Online-nya. Oh bisa juga ya. Kita minta screenshot kan, itu ada data valid tuh kan. Kan datanya ada keterangan, jadi nick-nya terisi oleh kolom nick-nya, terus di keterangannya ada titik, ada validnya gitu. Kita suruh screenshot aja itu ke pihak si pribadi itu untuk kita minta. Nanti kan itu udah jadi bukti kalau untuk jaga-jaga pihak perusahaan ingin melihatnya, karena itu di screenshot kan yang punya kan si personal itu ya. Iya. Oke, Kang Hilmi. Jadi salah satu caranya kayak gitu Kang Hilmi, gitu. Kita bisa minta screenshot dari akun DJP Online dari pegawai yang bersangkutan ya Kang Hilmi ya. Nah, kalau seandainya pegawai itu belum punya akun DJP Online, gimana? Daftar Kang Hilmi ya? Daftar. Oke, kalau belum punya EVIN, silahkan bisa KP terdaftarnya, atau di KPP terdekat untuk orang pribadi bisa juga untuk aktivasi EVIN. Nah, kawan pajak ini kayaknya udah semua nih Kang Hilmi pertanyaan yang dibahas. Nah, kawan pajak, akhir kata terima kasih, dan kami tutup dengan sebuah pantun ya Kang Hilmi ya. Tapi ini nggak panjang-panjang Kang Hilmi ya. Kang Hilmi fans Aura Kasih. Sampai di sini, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak semua.